Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan laboratorium simulasi komputer kelompok 74 sesi Selasa 2. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal laporan pada modul 3 yang berjudul Implementasi Model Simulasi Sistem Dinamis terhadap Sebab Akibat Kemacetan di Jalan Tunjungan dengan Software Vensim. Perkenalkan, saya Palmarosa Ardianti dengan NPM 210320101225. Saya Anuke Putri Nadila dengan NPM 210320101993. Selanjutnya, penjelasan materi pada jurnal laporan akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai laporan jurnal dengan judul Implementasi Model Simulasi Sistem Dinamis terhadap Sebab Akibat Kemacetan di Jalan Tunjungan dengan Software Vensim. Abstrak dari laporan jurnal kami yaitu Jalan Tunjungan akhir-akhir ini mulai hidup kembali melalui program yang dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya. Kendaraan di Surabaya setiap bulan bertambah, selain kendaraan yang bertambah juga infrastrukturnya. Namun demikian pertambahan infrastruktur pada penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui sebab akibat dari kemacetan yang terjadi di Jalan Tunjungan Surabaya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemacetan akan diidentifikasi yang nantinya akan disimulasikan menggunakan bantuan software fencing. Hasil dari skenario yang terbaik yang dia dapatkan skenario keempat karena total kemacetan di Jalan Tunjungan Surabaya tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah kecelakaan yakni pada tahun 2023 sebesar 3.000 kendaraan per tahun, pada tahun 2024 sebesar 723 kendaraan per tahun, pada tahun 2025 sebesar 11.090 kendaraan per tahun, pada tahun 2026 sebesar 14.572,5 kendaraan per tahun, pada tahun 2027 sebesar 17.680 kendaraan per tahun, dan pada tahun 2028 sebesar 200 pada 2008 sebesar 20.412,5 kendaraan per tahun. Demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dari permasalahan sistem kemacetan di Jalan Tunjungan Surabaya. Lalu yang selanjutnya ada pendahuluan. Jalan memiliki fungsi penting sebagai penghubung suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya untuk mengetahui aksesibilitas dari mobilitas serta memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Namun, kenyataan di lapangan suatu jalannya telah dibangun dan dioperasikan tidak lagi mampu berfungsi dengan baik akibat permasalahan yang terjadi seperti kemacetan. Kemacetan merupakan permasalahan lalu lintas yang sangat umum ditemukan di perkotaan. Jika arus lalu lintas mendekati kapasitas kemacetan akan mulai terjadi kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besar sehingga kendaraan saling berdekatan satu sama lainnya. Lalu sistem dinamik pertama kali dibangun dan disusun oleh J.W. Forster dalam sebuah proyek di Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun 1956. Sistem dinamis menggambarkan sebuah sistem yang selalu berubah sepanjang waktu secara terus-menerus, sebuah model untuk membentuk untuk manajemen flight simulator dalam mempelajari kompleksitas dinamis juga pola dari variabel dan strukturnya sepanjang waktu. Lalu Vensim. Software Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep dari dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik. Mulai dari pembuatan diagram simpel kausal, atau dari pembuatan diagram stock dan flow. Selanjutnya, metode penelitian sama yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Di sini data-data yang dibutuhkan yaitu yang pertama kapasitas jalan, ya meliputi dari lebar bahu jalan, lama lampu lalu lintas, lalu kerusakan jalan dan lebar jalan. Lalu yang kedua ada jumlah kecelakaan, meliputi peningkatan kemacetan dan penurunan kemacetan. Lalu yang ketiga volume kendaraan, meliputi jenis kendaraan dan jumlah kendaraan. Lalu di sini ada closed loop diagram sebagai berikut. Dan yang ketiga ada tahap pengolahan data yaitu flowchart sebagai berikut ini.
Lalu untuk running programnya akan dijelaskan oleh partner saya. Ini saya akan merunning program dari Vensim, yaitu pada modul yang ketiga. Yang pertama yaitu kita buat terlebih dahulu modelnya dengan new model. Kemudian pada initial time-nya kita ganti dengan tahun yang sekarang, yaitu 2023. Selanjutnya pada final time yaitu 2028. Dan pada unit sport time-nya kita ganti dengan tahun. Kemudian oke. Selanjutnya yaitu membuat variabel dengan variabel yang pertama yaitu kemacetan jalan Tunjungan Surabaya. Selanjutnya untuk variabel yang kedua yaitu jumlah kecelakaan. Kemudian variabel volume kendaraan dan variabel kapasitas jalan. Pada jumlah kecelakaan ini akan terdapat dua entitas. Yang pertama yaitu peningkatan kemacetan dan yang kedua yaitu penurunan kemacetan. Selanjutnya pada volume kendaraan terdapat entitas jenis kendaraan dan juga jumlah kendaraan. Pada bagian kapasitas jalan akan terdapat entitas yang pertama yaitu lebar bahu jalan, kemudian lama lampu lalu lintas, kerusakan jalan, dan juga entitas yang terakhir yaitu lebar jalan. Setelah itu kita akan menghubungkan setiap variabelnya menggunakan arrow. Di sini untuk peningkatan kemacetan yaitu berpengaruh pada jumlah kecelakaan. Kemudian penurunan kemacetan juga akan berpengaruh pada jumlah kecelakaan. Selanjutnya yaitu jenis kendaraan berpengaruh kepada volume kendaraan. Kemudian lebar bahu jalan, lama lampu lalu lintas, dan juga kerusakan jalan dan lebar jalan berpengaruh pada kapasitas jalan. Nah, di sini volume kendaraan akan dihubungkan ke kemacetan jalan Tunjungan Surabaya, begitu juga dengan jumlah kecelakaan dan kapasitas jalan. Setelah itu kita akan memberikan tanda pada peningkatan kemacetan yaitu semakin banyak kemacetan yang terjadi maka jumlah kecelakaannya juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu akan bertanda positif. Begitu juga sebaliknya. Kemudian pada jenis kendaraan juga bernilai positif terhadap volume kendaraan. Begitu juga jumlah kendaraan. Kemudian jumlah kecelakaan, semakin tinggi jumlah kecelakaan, maka akan semakin memperparah kemacetan jalan di Tunjungan Surabaya sehingga akan bernilai positif. Begitu juga volume kendaraan, semakin tinggi volumenya, maka kemacetan jalan Tunjungan Surabaya juga akan semakin tinggi. Kemudian pada lebar bahu jalan, nilai negatif. Lama lalu lintas bernilai negatif, kerusakan jalan bernilai negatif, dan pada lebar jalan bernilai positif. Kemudian kapasitas jalan akan bernilai negatif terhadap kemacetan jalan Tunjungan Surabaya. Berikut merupakan hasil causal loop diagram dari studi kasus kemacetan jalan Tunjungan Surabaya. Membuat
causal loop diagram selanjutnya yaitu membuat stack flow diagram di mana yang pertama kali dibuat yaitu levelnya. Di sini terdapat dua level. Yang pertama yaitu jumlah kecelakaan. Dan level yang kedua yaitu kemacetan jalan Tunjungan Surabaya. Setelah membuat levelnya, kemudian kita akan membuat rate-nya. Untuk rate yang pertama yaitu peningkatan kecelakaan. Dan untuk rate yang kedua yaitu penurunan kecelakaan. Yang pertama yaitu volume kendaraan. Selanjutnya yaitu kapasitas jalan. Setelah membuat rate, kemudian kita tambahkan variabel. Untuk variabel yang pertama di sini yaitu persentase peningkatan. Kemudian di bagian sini yaitu persentase penurunan. Selanjutnya pada volume kendaraan terdapat dua variabel yaitu jenis kendaraan dan juga jumlah kendaraan. Pada bagian kapasitas jalan terdapat variabel yang pertama yaitu lebar bahu jalan, kemudian lama lampu lalu lintas, selanjutnya yaitu kerusakan jalan, dan juga lebar jalan. Kemudian variabel-variabel tersebut akan kita hubungkan menggunakan arrow. Presentase peningkatan dihubungkan pada peningkatan kecelakaan, kemudian presentase penurunan dihubungkan kepada penurunan kecelakaan. Untuk jenis kendaraan akan dihubungkan dengan volume kendaraan, dengan jumlah kendaraan akan dihubungkan kepada volume kendaraan. Kemudian lebar bahu jalan akan dihubungkan dengan kapasitas jalan. Kemudian lama lalu lintas dengan kapasitas jalan. Kerusakan jalan pada kapasitas jalan dan juga lebar jalan dihubungkan dengan kapasitas jalan. Nah, di sini pada jumlah kecelakaan akan dihubungkan kepada kemacetan jalan Tunjungan Surabaya. Selanjutnya, setelah membuat stock flow diagram, kemudian akan memasukkan seluruh equation pada tiap variabelnya. Di sini yang pertama yaitu basic equation, dan pada bagian persentase peningkatan, untuk equation-nya akan diisi 0,5. Kemudian pada persentase penurunan, equation-nya yaitu 0,9. Dan pada bagian peningkatan kecelakaan, untuk type-nya yaitu auxiliary, kemudian pada equation-nya akan diisi dengan persentase peningkatan dikali dengan 1125. Pada bagian penurunan kecelakaan, untuk equation-nya yaitu persentase penurunan dikali dengan 1250. Pada bagian jumlah kecelakaan, pada initial value-nya yaitu diisi dengan 3000, kemudian klik OK. Pada bagian jenis kendaraan, equation-nya yaitu 0,3 dikali dengan 1200. Pada jumlah kendaraan, equation-nya yaitu 0,5 dikali dengan 1125. Pada bagian type-nya yaitu auxiliary. Kemudian pada bagian volume
kendaraan. Untuk equation-nya yaitu jenis kendaraan ditambah dengan jumlah kendaraan. Pada bagian lebar bahu jalan, equation-nya untuk type-nya kita ganti dengan auxiliary, kemudian equation-nya yaitu 0,4 dikali 150. Pada bagian lama lampu lalu lintas, equation-nya yaitu 0,6 dikali dengan 250. Pada bagian kerusakan jalan, equation-nya yaitu 0,8 dikali dengan 225. Pada bagian lebar jalan, equation-nya yaitu 0,4 dikali 150. Pada bagian kapasitas jalan, untuk equation-nya sendiri yaitu lebar jalan dikurangi dengan kerusakan jalan, kurangi lama lampu lalu lintas, kurangi lebar bahu jalan. Dan pada bagian kemacetan jalan Tunjungan Surabaya di sini, untuk equation-nya yaitu volume kendaraan ditambah dengan jumlah kecelakaan dan dikurangi dengan kapasitas jalan. Pada bagian initial value-nya yaitu 3.000. Selanjutnya yaitu kita control all, kemudian akan kita simulate. Nah, di sini kita akan save terlebih dahulu model yang telah dibuat. Nah, di sini untuk melihat hasilnya yaitu pada bagian grafik akan terlihat untuk grafik dari kemacetan Jalan Tunjungan Surabaya akan seperti ini, di mana setiap tahunnya akan meningkat. Kemudian untuk output selanjutnya yaitu pada tabel pad di sini akan terlihat jumlah jenis kendaraan setiap tahunnya, jumlah kecelakaan setiap tahunnya, jumlah kendaraan, kapasitas jalan, kemacetan jalan, kerusakan jalan, lampu lalu lintas, lebar bahu jalan, lebar jalan, peningkatan kecelakaan, persentase peningkatan, persentase penurunan, dan volume kendaraan setiap tahunnya. Nah, pada bagian kemacetan Jalan Tunjungan Surabaya sendiri dapat dilihat pada tahun 2023 yaitu sebanyak 3.000 kendaraan per tahun, kemudian pada tahun 2024 yaitu 8.750 kendaraan per tahun, pada 2025 yaitu 14.499,7 kendaraan per tahun, pada 2026 sebanyak 20.249,1 kendaraan per tahun, pada tahun 2027 sebanyak 25.998,2 kendaraan per tahun, dan pada 2028 sebanyak 31.747 kendaraan per tahun, yang artinya setiap tahunnya kemacetan Jalan Tunjungan Surabaya akan meningkat. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan ini yaitu output yang didapatkan dari software Vensim untuk simulasi kemacetan pada Jalan Tunjungan Surabaya dilakukan melalui 4 skenario dengan hasil total kemacetan yang berbeda. Dari 4 skenario yang dipilih yaitu dari skenario terbaik yaitu skenario keempat. Lalu dalam mengatasi permasalahan kemacetan tersebut, maka pemerintah dapat melakukan monitoring ruas jalan Tunjungan Surabaya secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui kendaraan terkini dari kondisi jalan yang menjadi sumber kemacetan. Agar tidak terjadi kemacetan yang lebih berlebih, sebaiknya pengelolaan jumlah kendaraan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di Jalan Tunjungan Surabaya. Kemudian untuk penelitian ini lebih lanjut dapat dilakukan dengan lebih teliti dalam mengambil data agar output yang dihasilkan lebih akurat. Sekian penjelasan mengenai laporan jurnal modul 3 kelompok kami dan running program dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.